untuk kakak lanjut seperti itu. Uh, ya, jadi ini adalah turunan parsial. Kemarin kita belajar mengenai turunan total dan turunan parsial, Pak. turunan total. Yang lain diaktifkan saja mikrofonnya ya, istilahnya kalau itu ya. Jadi biar apa namanya, komunikasinya lancar gitu loh. Talita, coba Talita. Iya, Pak. Ya, kemarin kita belajar apa? Kemarin itu kita di turunan kayak FS, Pak. Kemarin Turunan mau kayak turunan FS. turunan parsial Ya. dan turunan total. Oke. Sini coba misalnya Amanda, mana coba Amanda. Iya, Pak. Apa yang sudah dipahami dari materi kemarin? Yang saya pahami, turunan total adalah turunan yang hanya ada satu variabel. Turunan parsial adalah turunan yang memiliki dua variabel, yaitu X dan Y. Selanjutnya udah. Udah, Pak. Baik. Nah, ini ya. Jadi apa namanya? Jadi turunan parsial ya itu jadi fungsi yang memiliki n variabel ya. Nah di sini gitu. Jadi kalau saya memiliki sebuah fungsi, misalnya kan waktu kemarin itu adalah fungsinya z ya di situ ya. Enggak. Waktu kemarin kan adalah apa z kemarin. Nah di sini misalkan f x1 x2 sampai dengan xn ya. Tapi waktu kemarin itu dibatasi variabelnya dua, variabel x dan variabel y. Ya, seperti itu. Nah, kemudian atau seperti ini nih ya. Kalau misalnya variabelnya 2, z sama dengan fungsi f, x, y. Nah, kalau dia variabelnya 3 ya, kalau kita pakai di sini variabelnya x, y, z, maka di sini fungsinya itu kita notasikan dengan yang lain, misalnya adalah w. Kalau di sini kan variabelnya 2 ya. Ya, gitu ya. Variabelnya adalah variabelnya 2. Nah, ini variabelnya adalah x dan y. Kalau variabelnya 3, ya kita notasikanlah misalnya x, y, dan z. Ya, gitu. Tapi di sini fungsinya adalah kita tulisin yang lain. Misalnya adalah w, ya gitu. Jadi kalau kita menggunakan variabel notasinya itu apa, maka yang lain itu fungsinya itu haruslah yang berbeda dengan si variabel tersebut. Kalau kita makainya x dan y, fungsinya adalah fungsi z. Jadi
atau yang lain ya, misalnya W juga boleh. Z sama dengan fx, y, fxy ya. Kalau misalnya di situ variabelnya ada 3 dan kita pakai x, y, z, maka fungsinya kita notasi yang lain, misalnya adalah W, atau yang lain, misalnya T, ya seperti itu. Kemudian di sini ada apa namanya? Ada sebuah contoh ya, gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa ada fungsi f di sini, ya enggak? Ada fungsi f di sini, variabelnya kan 2, variabel x dan y. Nah, katakanlah dia itu fungsinya adalah ini, ya, akar 5 tambah 4x min x kuadrat min y kuadrat. Kemudian ditanya, kalau turunannya kan kalian sudah tahu ya, cara untuk menyelesaikan ini. Turunannya tahu kan? Turunannya itu ya, ini kita kalau ini itu adalah, ini kan terlihat ya, 2 variabel. Jadi ya kita mau nurunin kemana? Apakah ke variabel x atau ke variabel y? Kalau ke variabel x, ya berarti kita fokus untuk yang si variabel x tersebut. Untuk yang variabel y itu kita anggap sebagai suatu nilai konstan, kira-kira seperti itu ya. Jadi hanya fokus yang ada variabel x-nya, 4x di sini dan minus x kuadrat di sini. Nah, cara menurunkannya ya bisa kita rubah di sini menjadi pangkat setengah. Jadi yang akar ini tuh kita ganti menjadi pangkat setengah. Nanti turunannya itu adalah ya berarti setengah dikali ya turunan dalamnya ini gitu kan ya. Turunan dalamnya sini, yang sini dikali turunan dalamnya. Kalau dia x dikalikan minus 2x. Jadi setengah, pangkat minus setengah ya. Setengah dikalikan yang dalam ini dipangkatkan min setengah dikalikan turunan dalamnya ini ya, seperti itu. Turunan dalam dikalikan berapa tadi? Minus 2x. Ya, minus 2x ditambah 4 karena di sini ada 4. Kalau dia itu diturunkan ke y ya. Nah, berarti setengah dikalikan yang dalamnya itu dipangkatkan min setengah ya dikali turunan dalamnya minus 2y. Oke? Ngerti nggak? Bapak, saya ingin bertanya. Iya, silakan Talita. Untuk menghilangkan akarnya dikali 2 bisa tidak, Pak? Untuk menghilangkan akarnya itu dikalikan 2. Itu akar itu kan akan dirubah menjadi pangkat setengah gitu. Jadi kalau misalnya itu maksudnya Talita mungkin adalah kalau seandainya kita kalikan 2, maka itu dikalikan setengah. Tapi bukan itu keadaannya gitu. Keadaannya adalah untuk menurunkan ini agar kalian lebih mudah, maka akar itu kita rubah ke bentuk yang lain ya. Nah, kan harusnya akar dari yang dalam itu ya, panjang itu. Nah, itu kita rubah yang panjang itu dalam kurung dipangkat setengah sebagai ganti daripada akar. Jadi bukan mengalikan 2 dengan setengah gitu ya. Karena bukan perkalian itu yang kita harapkan, tetapi akar itu kita rubah menjadi pangkat setengah. Nah, seperti itu aja. Terus habis itu, nah, turunannya berarti ya setengah dikalikan yang dalam itu, yang panjang itu, dikali turunan dalam. Kalau kita mau menurunkan yang x, berarti kita fokus yang ada variabel x-nya. Oh, variabel x-nya berarti 4 min 2x ya di situ. Turunan dalamnya. Kalau yang y sama juga. Nah, seperti itu kira-kira.
bisa di ini bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Ya gitu ya gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, tapi untuk soal yang di sini ya, soal yang di sini itu dia bukan hanya ya gitu. Jadi dia itu mintanya adalah daerah asal gitu, daerah asal dan daerah fungsi f gitu ya gitu. Jadi daerah asalnya seperti apa gitu. Jadi kalau di sini itu kita lihat bahwa ya soalnya di sini persamaan ini adalah persamaan irasional ya gitu, atau jadi ya gitu daerah asal gitu ya. Nah, ini caranya gimana ini? Tentukan daerah asal gitu ya. Jadi nah kalau di sini dia kan di dalam akar itu kan haruslah suatu bilangan yang lebih besar dari 0 ya, benar nggak? Kalau misalnya negatif itu kan tidak mungkin ada di dalam akar, karena hasil dari bilangan negatif dalam akar itu nilainya adalah imajiner ya, seperti itu. Jadi Anda bisa menghitung misalnya akar dari 0 adalah 0, atau akar dari 1 adalah harga mutlak 1 ya, artinya ya dia nilainya ya bahasa gampangnya adalah 1 dan min 1 ya gitu ya. Dan artinya adalah yang dalam akar itu nilainya haruslah lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Karena apa? Karena kita ingin memberikan suatu eksistensi bahwa yang dalam akar itu nilainya itu ada ya gitu ya. Oleh karena itu untuk yang di sini, untuk yang di bawah di sini, nah jadi 5 plus 4x min x kuadrat min y kuadrat itu haruslah lebih besar sama dengan 0 gitu. Kenapa? Ya dia itu kan ada di dalam akar ya. Nilai dalam akar itu kalau dia itu mau eksis atau mau ada, nilainya itu ya 0 atau lebih besar dari 0. Oleh karena itu yang dalam akar itu dituliskan lebih besar atau sama dengan 0 ya. Tapi sini sudah paham belum? Feedbacknya tolong. Paham. Ini mohon ini ya, maksudnya saling ini ya, saling memberikan sebuah feedback gitu ya gitu. Jadi ketika saya itu menjelaskan dengan dengan betul istilahnya, kalau kalian nggak ngerti ya sampaikan saja gitu ya. Jangan ya misalnya yang penting kameranya nyala gitu, nggak zamannya lah sekarang kalau yang seperti itu ya gitu. Jadi kalau misalkan nggak ngerti, Pak saya nggak ngerti di bagian ini, maksudnya apa Pak, bisa diulang lagi apa enggak? Kalau misalkan mengerti, ya Pak mengerti, lanjut Pak, seperti itu. Kalau misalkan orang tersebut mengerti dan mengatakan lanjut, ada yang nggak ngerti Pak, saya belum mengerti Pak, mohon diulangi lagi kan gitu. Jadi enak gitu ya alurnya. Jadi jangan membiarkan seseorang atau dosen kalian itu menjelaskan nggak ada feedbacknya. Nah, jadi di sini itu dia meminta ya, kalau yang dulu itu yang waktu awal saya itu memberikan sebuah contoh, ada sebuah fungsi fx, y seperti itu ya. Nah, itu tentukanlah turunan parsialnya. Artinya kalau dia variabelnya 2 ya kalian harus menuliskan turunan ke variabel x dan y, misalnya variabelnya adalah itu. Nah, kalau di sini dia itu diberikan sebuah fungsi tapi diminta
daerah asalnya, ya, dan daerah fungsi f-nya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya, karena kita sudah diberikan fungsi f di sini, maka karena dia itu di dalam akar, berarti yang di dalam akar itu haruslah lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Kenapa harus lebih besar atau sama dengan 0? Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk menjamin eksistensi yang dalam akar itu nilainya ada. Kalau dia itu lebih kecil dari 0, otomatis negatif. Nah, negatif dalam akar itu nilainya adalah imajiner, makanya itu harus diberikan sebuah tanda bahwa dia itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian habis itu ternyata untuk bentuk yang di atas itu bisa diuraikan menjadi yang di bawahnya itu 9 dikurang dalam kurung x min 2 kuadrat min y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dengan merubah ruas ya gitu ya. Jadi kalau yang ruas yang negatifnya itu, yang negatif yang mana tuh? Tolong. Yang X dan Y. Yang negatifnya itu yang minus X min 2 kuadrat min Y kuadrat yang lengkap ya gitu. Jadi jawabnya seperti itu gitu ya. Yang negatif itu kalau kita pindah ruaskan ke ruas yang sebelah kanan, maka kan harusnya 9 lebih besar atau sama dengan X min 2 kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jadi 9 lebih besar. Ya. 9 lebih besar atau sama dengan itu, maka yang ruas kanan itu berarti lebih kecil atau sama dengan 9. Ngerti nggak maksud saya? Maaf Kak, kurang ngerti. Ini yang ada pointer di sini sudah oke? Yang ada pointer di sini? Yang di sini sudah oke atau belum nih? Yang saya kasih blok di sini. Sudah Pak. Udah, Pak. Nah, terus habis itu kan kita bisa membentuk yang di atas tadi itu menjadi ini kan dengan operasi aljabar lah gitu. Jadi kalau ini kalian uraikan akan kembali lagi untuk bagian atas. Nah, untuk bagian negatif itu kan ada di sini. Ya. Ada di min x min 2 kuadrat dikurang y kuadrat seperti itu. Nah, itu kalau misalkan dibuat ke ruas kanan kan berarti kan 9 lebih besar atau sama dengan x min 2 kuadrat ditambah y kuadrat kan? Betul nggak? Hah? Ini. Jadi kalau misalkan dibuat ke ruas ruas kanan hasilnya seperti itu, udah langsung sajalah. Ya, seperti itu. Nah, terus habis itu jadi daerah asalnya adalah tadi itu x min 2 kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari atau sama dengan 9. Nah, persamaan ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di 2,0 dan berjari-jari berapa? 3 Pak. Jari-jarinya adalah 3 ya, seperti itu gitu. Jadi untuk yang di sini kita bisa memperoleh bahwa daerah asalnya adalah sebuah lingkaran yang berjari-jarinya 2,0 dan pusatnya 2,0, jari-jarinya adalah 3. Nah, daerahnya yang mana?
Yang di lingkaran itu, atau yang dalam lingkaran, atau yang luar lingkaran, atau yang mana? Silakan feedbacknya sampaikan dulu. Misalnya saya bulan, menurut saya daerahnya itu adalah yang ini gitu. Yang mana? Ini kan kita diminta untuk menentukan domainnya. Nah, untuk menentukan domainnya itu ya kita tahu ya seperti itu ya. Nah, terus habis itu ternyata daerah asalnya adalah sebuah lingkaran yang ya daerahnya itu daerah dalam dan beserta tepi lingkarannya gitu. Karena apa? Karena dia itu kurang dari atau sama dengan 9 ya. Nah, gitu, menurut saya seperti karena apa? Persamaan lingkaran kan adalah x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi kalau misalnya dia itu sama dengan r kuadrat, maka dia itu adalah sebuah lingkaran. Tetapi kalau misalnya kurang dari atau sama dengan r kuadrat, ya daerahnya itu haruslah di dalam dan di tepi lingkarannya, ya seperti itu. Ya, makanya di sini himpunan ini adalah titik-titik pada bidang XY di dalam lingkaran beserta tepi lingkarannya atau sisi lingkarannya ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya dalam lingkarannya saja, tetapi juga yang di tepi lingkarannya juga merupakan daerah asalnya. Nah, terus di sini ya, tadi kan kita diberikan sebuah fungsi ya gitu. Fungsinya adalah akar dari yang dalam itu. Ternyata yang dalam itu kan itu bisa kita bentuk seperti itu kan. Jadi dari persamaan di atas ya, jika x min 2 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9, dihasilkan z sama dengan 0. Ya, seperti itu kan. Dan bila z min 2 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 0, diperoleh z sama dengan 3. Ya, seperti itu. Jadi, yang merupakan nilai maksimumnya. Sehingga daerah hasilnya adalah himpunan tertutup 0 dan 3. Menurutnya seperti itu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas apa nggak cukup jelas? Pak, maaf Pak, boleh diulang lagi Kak Pak? Saya kurang mengerti Pak. Yang mana? Yang 9-nya itu Pak, itu kok kenapa kagak ada di 9-nya Pak? Yang x min 2 kuadrat plus y kuadrat sebenarnya 9. Nah itu 9 itu kemana Pak? 9-nya Pak? 9-nya kemana? Nggak Iya. kemana-mana Mas, di situ aja. Jadi kan Ya. begini ya Mas ya. Iya. Ya, jadi kan kita kan diberitahu bahwa fungsinya kan adalah seperti ini kan fungsinya kan, ya enggak. Nah, fungsi di sini kan yang dalam ini kan tadi kita bisa menuliskannya itu seperti ini ya enggak, berdasarkan yang tadi itu yang sudah diuraikan tadi. Nah, kemudian ya yang ini ya tadi ya, yang ini tadi toh, ya kan. Nah, terus habis itu ya,
Terus habis itu bagaimana? Habis itu ya, nah kan kalau itu kan apa namanya, kan berarti Z itu bisa sama dengan akar 9 min X min 2 kuadrat min Y kuadrat kan? Ya enggak? Jadi Z sama dengan yang itu sama dengan yang itu. Berarti Z itu bisa sama dengan yang itu. Yang itu yang sebelah kanan banget. Ngerti nggak maksud saya? Z sama dengan akar dari 5 itu sama dengan akar dari 9 itu. Berarti Z itu bisa saja sama dengan akar 9 yang itu kan? Ya enggak? Nah, kemudian apa namanya? Kemudian kalau ya X min 2 plus Y kuadrat itu sama dengan 9, berarti kan 9 dikurang 9 kan 0. Berarti Z sama dengan akar 0. Ya, 0 berarti Z-nya adalah 0. Nah, kemudian kalau X min 2 kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 0, berarti Z sama dengan akar 9 dikurang 0. Berarti, ya kan? Berarti adalah Z itu sama dengan akar 9. Berarti Z-nya sama dengan 3. Jadi, daerah hasilnya adalah himpunan tertutup tadi ya, 0 sampai dengan 3. Nah, seperti itu maksudnya. Ngerti kan? Ya, paham, mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain mungkin ada belum mengerti gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan belum mengerti, yang lain di situ Mengerti, Pak. oke, yang mengerti ya. Oke, nah kemudian mungkin di sini contoh yang kedua ya. Misalkan kita diberikan sebuah fungsi ya. Sebuah fungsi. Nah, fungsinya itu seperti ini ya. Variabelnya ada 2, variabel X dan variabel Y. Ya, yakni akar dari X kuadrat tambah 4Y kuadrat min 16 per X. Nah, di sini dia diminta daerah asalnya seperti apa dan sketsanya seperti apa. Kalau dulu kita diminta cuma menurunkannya seperti apa ya, menurunkan ke variabel X dan variabel Y. Ingat ya, di sini variabelnya 2 ya gitu. Jadi turunannya menjadi turunan apa? Turunan Parsial. ya. Cara menurunkannya gimana? Cara menurunkannya ya kita anggap saja bahwa yang bagian atasnya itu adalah U, fungsi U, yang bagian bawahnya itu adalah fungsi V. Sehingga kalau kita menurunkan misalnya do F do X, ya berarti apa? U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Ya, kira-kira seperti itu. Begitu juga ke Y, ya. Jangan lupa gitu. Jadi kalau kita menemukan sebuah fungsi yang bentuknya katakanlah rasional seperti ini, ya, bisa dibagi menjadi fungsi U dan fungsi V, maka untuk turunannya itu bisa kita lakukan U per V-nya itu adalah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat, yaitu materi SMA ya dulu gitu. Nah, kemudian di sini tuh bagaimana gitu cara untuk mengerjakan daerah asalnya, ya. Nah, di sini itu dilihat bahwa ya fungsinya adalah fungsi rasional, ya, fungsi rasional gitu ya. Fungsi rasional itu apa sih Pak? Fungsi rasional itu adalah fungsi yang tadi, fungsi yang bisa kita bagi menjadi U per V, ya. Fungsi U, fungsi V. Fungsi U yang mana?
Yang atas. Fungsi yang Yang atas. yang atas, yang akar X kuadrat tambah 4Y kuadrat dikurang 16. Sedangkan fungsi V itu fungsi yang bawah, ya, seperti itu. Nah, jadi fungsi F itu ada kalau X-nya itu tidak sama dengan 0, ya. Perhatikan di situ. Ya kan, fungsi rasional itu ada kalau yang bagian bawahnya itu tidak sama dengan 0. Dalam hal ini, fungsi F itu ada kalau X-nya itu tidak sama dengan 0. Dan karena yang atas itu dalam akar seperti yang atas, itu ada juga kalau yang dalam akarnya, ya, itu harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu, karena dia itu di dalam akar. Sampai sini apakah sudah cukup mengerti atau belum mengerti? Ngerti, Pak. Nah, kemudian daerah asalnya, daerah asalnya itu adalah yang tadi itu, X kuadrat tambah 4Y kuadrat lebih besar atau sama dengan, ya. Baik, bacanya lebih besar atau sama dengan, ya, 16. Dan X-nya itu tidak sama dengan 0, ya. Dan kalau kita lihat bahwa persamaan itu adalah persamaan lingkaran, daerahnya lingkaran dan dalam, ya, yang pusatnya di mana? Kalau lingkaran ada pusat, ada jari-jari. Pusatnya di mana? Pusatnya di mana? 0,0, Pak. Pusatnya di mana? 0,0, Pak. Di 0,0. Apa betul 0,0? Pusatnya di mana? Dia bukan lingkaran, ya. Jadi dia kalau lingkaran kan dia itu X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini nampak sekilas bahwa dia itu seperti lingkaran, tetapi koefisien, ya, Y kuadrat itu adalah 4 di situ, ya, adalah 4. Koefisiensi X-nya itu adalah X kuadrat adalah 2 gitu. Jadi dia menyerupai oval, ya, gitu, menyerupai oval. Tapi memang dia itu pusatnya di 0,0 karena X kuadrat itu sama saja X min 0 kuadrat. Dan Y kuadrat itu adalah Y min 0 kuadrat. Pusatnya di 0,0, ya. Tetapi dia bukan seperti lingkaran, sempurna lingkaran, karena koefisiennya itu bukan 1 dan 1, tetapi adalah 1 dan 4, ya. Terlihat di sana. Ya kan? Nah, seperti itu gitu. Jadi ya, dia bentuknya seperti oval lah gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian, ya, nah, gambarnya adalah seperti itu. Oke, ya. Nah, kemudian kalau ini kayaknya nggak perlu, ya, gitu. Perlu ini kayaknya. Oke. Coba di sini, ya, kita kita mungkin coba, ya, materi yang ini, ya, grafik fungsi gitu, ya. Jadi kan kalian kan sudah mengenal, ya, untuk fungsi dengan 2 variabel.
fungsi Z atau X, Y ya. Fungsi Z fxy ya, seperti itu ya. Nah, itu bidangnya adalah bidang XY yang ditunjukkan oleh sumbu Z ya di situ ya. Nah, kalau yang ini ya, contoh 2, 1, 4. Kalau diberikan fungsi f, x, y sama dengan 12 min 4x min 3y di situ ya. Nah, itu kan kalian bisa untuk menentukan turunannya seperti apa, ya kan? Kemudian juga mungkin daerah asalnya yang tadi itu ya, seperti apa gitu daerah asalnya. Kemudian misalnya gambar sketsanya, daerah hasilnya seperti apa. Kalau di sini itu ya sepertinya hanya diminta untuk menggambarkan saja sketsanya, ya. Nah gitu. Jadi terlihat di sini itu dia hasilnya adalah sebuah bangun ruang ya, gitu, bangun ruang karena variabelnya 2 di sini ya. Kalau variabelnya 1 misalnya Z sama dengan misalnya 2x gitu ya, itu kan adalah fungsi apa? Misalnya fx sama dengan 2x ya, variabelnya kan 1 ya, itu fungsi apa? Kalau misalnya fx sama dengan 2x, fungsi apa? Fx sama dengan 2x misalnya seperti itu. Fungsi apa? Fungsi fx sama dengan 2x misalnya, kan itu variabelnya kan 1, hanya variabel x saja. Kalau misalkan itu fungsi apa? Fungsi depannya L. Fungsi linear ya, fungsinya adalah fungsi linear ya. Fx sama dengan 2x adalah fungsi linear ya. Nah itu kan hanya ada 1 ya gitu, jadi dia itu ya istilahnya hanya sebuah garis linear saja ya. Kalau di sini itu fungsinya adalah ya dia itu variabelnya 2 ya seperti itu. Nah caranya bagaimana ya? Caranya adalah, nah itu jadi tuliskan ya si fxy-nya itu adalah z, kan kita sudah menuliskan bahwa z sama dengan fungsi fxy ya, seperti itu. Ini biarin masuk enggak maksudnya apa sih ini orang ini? Mungkin jaringannya Pak jelek. Iya. Oke. Nah, kita tuliskan dengan Z ya gitu. Jadi kita memiliki 4x tambah 3y plus Z sama dengan 12. Nah, sekarang kita memiliki persamaan itu. Nah, persamaan di atas dikenal dengan persamaan bidang dalam ruang dimensi 3. Makanya fungsi tadi itu ya, kalau digambar itu menjadi sebuah ruang dalam dimensi 3. Caranya gimana Pak? Caranya ya gampang saja ya gitu. Jadi untuk yang di sumbu X di situ, itu titiknya berapa kira-kira? Yang di sumbu X yang digambar 2, 1, 3 itu. Vin, gimana Vin? Yang digambar 2, 1, 3 itu kan ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Nah itu kalau digambar dia seperti apa itu? Seperti
seperti 5 segitiga ya mungkin ya, seperti itu ya. Pokoknya dia itu berbentuk ruang ya gitu, ruang dimensi 3 gitu kan, istilahnya seperti itu. Nah, itu yang untuk koordinat yang di sumbu X di situ, itu berapa itu? Nilainya berapa? Nilai angkanya berapa kira-kira di situ? Kira-kira berapa? 4. Ah? Bisa kurang nggak? Bisa kurang nggak, Kak? Mungkin 2,5, Kak? Adalah T 3. 3. Kalau yang Y berapa tuh kira-kira tuh? Yang di sumbu Y itu berapa titiknya itu? 4. 4. 4. Kalau yang Z berapa? Sabraha? Nilainya sabraha? 12 Pak. 12 ya gitu. Jadi ya kita lihat aja misalnya untuk yang titik yang di sumbu X di situ ya kan di sana kan 4X, maka 4X sama dengan 12, maka titik itu adalah 3. 12 bagi 4 kan 3. Kalau yang di sumbu Y di situ ya titiknya berapa gitu, titiknya di situ 3Y sama dengan 12, berarti Y-nya sama dengan 4. Kalau yang Z itu kan 1, nah berarti yang di atas itu adalah 1 dibagi 12 ya gitu ya. Maaf saya 12 bagi 1 ya. Seperti itu gitu. Jadi hasilnya adalah sebuah bidang sebuah ruang ya, bangun ruang dimensi 3 yang seperti itu ya gitu. Oke ya. Nah, itu adalah cara untuk menggambar ya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin kita melihat ya gitu, melihat yang lain misalnya. Nah, di sini misalnya ya gitu. Kalau misalnya saya memiliki fungsi fxy atau fungsi z sama dengan seperti itu, x kuadrat tambah y min 2 kuadrat itu, nah itu cara untuk menggambarkannya seperti apa ya. Perhatikan bahwa ini kalau misalnya apa namanya kalau misalnya seperti ini ya, hasilnya adalah sebuah bangun ruang juga ya yang ada di dimensi 3 ya, seperti itu. Oke, caranya bagaimana? Caranya ya sudah kita tuliskan bahwa si F tersebut adalah fungsinya kita tuliskan sebagai Z ya gitu ya. Nah itu kenapa gitu, kenapa? Karena untuk menuliskan sumbunya ya. Nah berarti Z sama dengan X kuadrat tambah Y min 2 kuadrat ya, seperti itu. Persamaan di atas dikenal dengan persamaan paraboloida ya. Perhatikan itu ya, paraboloida. Sehingga fungsinya adalah merupakan permukaan paraboloida dalam ruang dimensi 3. Karena fungsi F merupakan polinomial derajat 2 ya. Nah, gitu. Jadi ya. Nah, gitu. Jadi gambarnya seperti itu gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, ini juga ya untuk ini. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan?
mau tanyakan nggak? Nah, di sini ada sebuah soal 2.1 yang soalnya ada 10 ya. Silahkan mungkin bisa dicatat. Soal ini adalah menentukan daerah asalnya tadi ya, dan buatlah sketsa daerah asalnya ya. Tadi kan kalian sudah diinikan ya untuk daerah asal. Nah, oke. Silakan dicatat ya. Kemudian sekarang kan hari Kamis ya. Hari Kamis mungkin dikumpulkannya itu harinya hari Sabtu. Itu Sabtu siang. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu siang ya gitu. Jadi setelahnya 2 hari lah ya. Masa 2 hari 10 soal nggak bisa. Ya. Nah, itu dikirimkan saja ke email ya, ke email saya ya. Tuh. Ya, atau di drive ya, gitu. Mungkin di email saja ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Teman-teman sini ada yang mau tanyakan? Bapak, maaf izin bertanya. Teman-teman sekalian, Pak, izin bertanya untuk tulis tangan ya. gimana? Tugasnya ditulis tangan ya, Pak ya? Hah? Tugasnya ditulis tangan ya, Pak? Bisa ya, itu tulis tangan atau diketik bisa ya, seperti itu. Ya gitu, silakan mau cara yang seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah ininya ya, soalnya seperti itu. Nah, nanti bareng-bareng saja ya, bareng-bareng tuh, jangan sendiri-sendiri, takutnya nggak ini. Oke, ada mau tanyakan lagi, silakan. Silakan. Soalnya gampang ya. Minimal soal nomor 2, 3 ya. Itu kan hampir sama ya. Contohnya dengan yang itu. Untuk soal nomor 3 itu sepertinya berbentuk oval yang tadi gitu, karena dia bukan
bukan persamaan lingkaran sempurna ya. Ya itu karena koefisien daripada si x kuadrat itu bukan 1 gitu. Jadi kemungkinan besar sih itu adalah sebuah oval ya. Seperti itu. Pusatnya di 0,0 juga ya gitu. Nah itu ya. Nah, itu gampang lah, itu soal nomor 3 ya. Soal nomor 4 juga gampang ya. Ya. Tuh. Oke. Ada yang mau tanyakan? Gimana? Silakan. Ya, silakan diperhatikan soalnya ya. Soal yang mudah ini ya gampang sekali. Ya. Oke. Sudah? Kalau sudah, ya mungkin tinggal beberapa menit lagi ya. Pak, maaf mau nanya. Ya, silakan. Ini kita ngumpulinnya lewat email apa lewat drive ya, Pak? Ya. Gimana? Ngumpulin tugasnya lewat email apa lewat drive? Ya lewat email aja, nanti digabungkan itu dalam satu zip ya istilahnya gitu, nanti bisa dikirimkan lewat email, boleh ya gitu. Jadi bareng-bareng semuanya. Kalau perlu misalnya belajar bareng nggak apa-apa, caranya seperti apa nggak apa-apa. Ya, Pak, baik. Terima kasih, Pak. Ya tuh. Yang lain mungkin silakan. Pak, saya mau Suaranya putus-putus ini. Siapa? saya Pak, Oh Nia, iya. untuk materinya itu bisa di-share atau enggak ya Pak? Materinya itu ada di internet ya. Itu silahkan dicari ya, kalkulus lanjut ya yang seperti ini ya gitu. Nah, gitu. Jadi kan ya rata-rata materi kalkulus lanjut kan sama ya istilahnya gitu. Jadi kalau kalian mendapatkan materi yang maksudnya bukan seperti ini, tetapi yang mungkin
materinya sama ya. Nah itu ya bisa dipelajari materi yang tadi untuk menjawab soal ini. Ya itu ada di internet kok gitu ya. Seperti itu nih ya. Iya Pak, makasih Pak. Iya sama-sama. Nah gitu. Materinya banyak. Oh materinya tadi untuk mencari daerah asal dan untuk menggambarkannya. Oh cari di internet. Oh ini ada materinya, tapi kok bukannya bukan buku ini gitu ya misalnya. Oh tapi materinya ini. Oh caranya seperti itu tuh. Gitu. Sama saja gitu. Rata-rata silabusnya sama gitu. Mungkin yang lain. Teman-teman lain misalnya ya yang lain silakan. Hari ini ada ini ya, maksudnya ada kegiatan medcom ya. Enggak, ini banyak yang nggak hadir ini kayaknya. Yang nggak hadir masuk ke malam semua Pak, kayak Muhammad Rogi, Bayu Nurvila, Mama Hira Pak. Masuk malam. Oh. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk materi ini ya? Jadi materi ini kita sudah mempelajari ada sebuah fungsi mencari daerah asal. Sebenarnya ada daerah hasil. Tadi kan untuk contoh nomor 1 tadi kan daerah asal dan daerah hasil ya tadi ya. Yang ditanyain sama teman kalian ya. Kenapa pada 9 tadi itu kan adalah daerah hasil ya. Nah, seperti itu. Tapi di sini itu tidak diminta untuk daerah hasil ya. Nah, jadi hanya daerah asalnya saja dan gambarkan sketsa daerah asalnya ya, seperti itu saja. Seperti itu. Kalau perlu ya daerah hasil sama turunan parsialnya seperti apa gitu kan. Perlu ditambah nggak untuk mencari daerah hasil dan turunan parsialnya seperti apa? Kalau ditambah saya bisa kasih waktu sampai dengan hari Selasa depan. Pilih mana? Pilih apa adanya ini dikumpulin satu atau ditambah daerah hasilnya seperti apa dan turunan parsialnya seperti apa dikumpulkan Selasa depan siang lah gitu habis zuhur. Pilih mana? Pilih mana? Tadi Pak. Hah? Mau dikumpulkan Selasa besok dengan tambahan tadi ada 2 tadi atau harinya hari Sabtu?
Yang ada aja Pak yang ini. Hah? Yang ada aja yang ini. Yang? Yang ini saja Pak. Yang hari Sabtu. Yang hari Sabtu aja. Oh gitu. Yang lain juga seperti itu. Iya Yang Pak, hari saya Sabtu Pak. aja. Ya Pak. Iya Pak. Oh gitu, yang Sabtu aja. Oke. Iya Pak. Apa berarti soalnya seperti ini ya. Tentukan daerah asal seperti apa dan sketsa bidangnya ya. Daerah asal ya, daerah asal. Jadi bukan untuk sketsa bidang ini gitu, tetapi sketsa bidang asal ya, daerah asal. Berbeda ya antara menggambarkan bidang dari fungsi F ini atau bangun ruangnya, istilahnya seperti itu, dengan daerah asalnya itu, gambar sketsanya itu berbeda ya. Saya pikir itu berbeda ya, seperti itu. Jadi hanya ada dua saja ya untuk mencari soal ini. Oke, kalau sudah kita bisa akhiri gitu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Dan menurut edaran minggu depan kita libur ya, karena awal dari 1 Ramadan ya. Iya Pak. Iya Pak, betul. Nah itu saya punya punya ide dia istilahnya, itu mau diganti langsung apa gimana? Ini yang penanggung jawab ini kelas pagi siapa sih untuk kalkulus ini? Maaf Kak, penanggung jawab kelas pagi itu untuk pelajaran kalkulus lanjut itu Dwi Rizky Pak. Hah? Dwi Rizky. Dwi Rizky. Nah itu mungkin minggu depan ya, setelah pertemuan ini, kan ini hari Kamis ya gitu ya, mungkin insya Allah ya minggu depan ya bisa di setting gitu ya, pertemuan online ya seperti itu untuk menggantikan ini gitu ya. Itu bisanya kapan ya gitu. Jadi sebelum kan tuh kenanya itu dari hari Rabu ya gitu ya, mungkin hari Senin atau Selasa siang mungkin ya, bisa di agendakan ya gitu untuk mengganti hari Kamis ya. Gitu. Tadi yang penanggung jawabnya itu siapa? Mungkin kalian bisa berdiskusi untuk minggu depan antara hari Senin dan hari Selasa itu menggantikan Kamis besok di siang ya, di habis zuhur secara daring itu, yaitu insya Allah kalau misalkan bisa itu waktunya kapan ya, silahkan dikabarin ya. Insya Allah kalau saya bisa akan ada pertemuan untuk mengganti hari Kamis besok, yang kalau nggak salah untuk Kamis besok sudah libur untuk persiapan 1 Ramadan. Itu saja pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.